Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang topik 9 tentang distribusi kontinu, di mana distribusi kontinu adalah distribusi yang menggunakan variabel random kontinu, ya, misalkan pengukuran interval waktu, berat badan, tinggi badan, prestasi, dan hal yang lainnya. Nah, kemudian untuk variabel random kontinu dan fungsi densitas ini muncul bila data eksperimen didefinisikan pada ruang sampel yang kontinu. Nah, di sini kita akan belajar tentang 5 distribusi kontinu yang penting, yaitu ada distribusi uniform kontinu, distribusi normal yang biasanya nanti kita akan sering gunakan, juga sudah pernah disebut di topik yang keempat. Kemudian distribusi C kuadrat juga pernah disebut di topik yang kelima untuk menentukan banyaknya sampel gitu ya. Dan distribusi T dan distribusi F ini untuk uji-uji nanti di statistika inferensial. Nah, kemudian distribusi uniform kontinu atau distribusi yang pertama, distribusi yang paling sederhana dari distribusi kontinu. Nah, kita bisa tuliskan UK alfa, beta, di mana UK ini adalah uniform kontinu, atau kita bisa tulisnya seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah variabel random X gitu ya, yang punya distribusi uniform kontinu dengan parameter alfa dan beta. Nah, kemudian kita masuk ke definisi yang pertama, suatu variabel random kontinu X dikatakan mempunyai sifat distribusi uniform kontinu pada selang alfa dan beta jika fungsi densitasnya berbentuk seperti ini. Ini artinya dia akan bernilai 1 per beta min alfa untuk nilai X yang di antara alfa sampai beta. Sedangkan di luar alfa dan beta itu nilainya adalah 0. Nah, alfa dan beta ini adalah parameter yang nilainya adalah bilangan real. Nah, sekarang grafiknya itu adalah seperti ini teman-teman. Jadi dia kontinu, berarti setiap nilai di antara alfa dan beta itu punya nilai sebesar 1 per beta min alfa. Ini maaf, simbolnya salah ya. Nah, kemudian untuk teorema pertama, variabel random kontinu berdistribusi uniform kontinu, intervalnya alfa sampai beta, di sini bisa diperoleh untuk nilai rata-rata dan untuk nilai variansinya. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam contoh yang pertama, suatu eksperimen tertentu, galet yang terjadi dalam penentuan kepadatan suatu substansi merupakan suatu variabel random yang punya distribusi uniform kontinu dengan parameter alfanya adalah min 0,015 dan betanya 0,015. Nah, di sini kita diminta untuk yang pertama menuliskan tentang formula dari fungsi densitasnya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, formula itu tadi fx-nya di antara 1 gitu ya. Untuk yang alfa dan beta itu kan di antara b min alfa, beta min alfa. Nah, berarti nanti kita punya nilainya 1 per betanya adalah 0,015, alfanya adalah negatif 0,015. Berarti nanti kita bisa punya 0,03 ya. Nah, berarti kita punya fungsi atau formula fungsi densitasnya itu adalah dia terdefinisi senilai 0,03, 1 per 0,03, atau ya bisa kita buat menjadi berapa? Ini 3 per 100, 100 per 3 ya, 100 per 3 atau 33,3 sekian begitu. Ini untuk X-nya di antara negatif 0,015 sampai 0,015. Nah, nilainya 0 untuk X yang lain. Nah, ini untuk yang A. Kemudian yang bagian B, carilah peluang bahwa galet terletak di antara 0,01 dan 0,02. 0,01 dan 0,2 ini bukan alfa dan betanya, tapi dia batas yang lainnya. Berarti kita akan mencari peluangnya di antara 0,01 sampai 0,02. Berarti nanti kita akan berkaitan dengan integral karena ini variabel random kontinu. Ya. 0,02 fx dx. Nah, hati-hati di sini batasnya 0,01 sampai 0,02 apakah masih masuk di batas ini, teman-teman. Nah, apakah masih batas itu? Nah, kalau misalkan batas bawahnya masih ya. Batas bawahnya masih, berarti kita masih punya ini 0,01 sampai kalau 0,02 enggak masuk, berarti batasnya paling atas adalah 0,015. Ini untuk fx
dx. Nanti ditambahkan 0,015 sampai 0,02 fx dx. Nah, di mana gitu ya, kita punya nilainya integral 0,01 sampai 0,0515. Ini kalau nilai x-nya di sini, maka fx-nya akan kita gunakan yang 33,33 ini tadi. Sedangkan integral dari 0,0515 sampai 0,02 kan fungsinya adalah 0 gitu ya. Berarti integralnya ya hasilnya juga 0. Nah, berarti integral dari ini adalah 33,33 x, dimana nanti x-nya akan disubstitusi 0,01 sampai 0,015. Dengan kata lain, nanti kita punya 33,33 disubstitusikan nilainya 0,015 dikurangi 0,01. Nah, nanti silahkan teman-teman cari sendiri hasil akhirnya berapa. Nah, kemudian untuk sebuah ruang konferensi dapat disewa untuk rapat yang lamanya tidak lebih dari 4 jam. Tidak lebih dari 4 jam ini kan berarti dia kurang dari 4 jam gitu ya. Nah, misalkan X adalah peubah acak yang menyatakan waktu rapat dan punya distribusi seragam. Ini kata kuncinya, dia termasuk dalam distribusi uniform. Tentukan fungsi densitas peluang dari X. Nah, berarti di sini kita harus bisa analisis dulu bagian A. Kurang dari 4 jam atau tidak lebih dari 4 jam. Ini kurang dari ya, karena di sini ada tidak. Nah, berarti di situ berarti dari 0 sampai 4 gitu ya. Berarti alfanya adalah 0 jam. Betanya adalah 4 jam. Nah, kemudian untuk fungsi densitasnya berarti kita bisa buat fx langsung saja karena bilangannya gampang gitu ya. 1 per beta min alfa berarti 4 gitu kan. Dia dari 0 sampai dengan 4. Ini 0 untuk x yang lain. Nah, selesai untuk yang bagian pertama. Kemudian untuk bagian yang kedua, tentukan peluang suatu rapat berlangsung 3 jam atau lebih. Nah, 3 jam atau lebih berarti kan kita punya X yang lebih dari atau sama dengan 3 gitu ya. Ini artinya adalah lebih dari 3 ini kan begini ya, kurang dari tak hingga, lebih. Nah, berarti kita bisa pakai integral dari 3 sampai tak hingga untuk fx dx. Tapi ingat, dia hanya terdefinisinya dari 0 sampai 4. Berarti kita akan potong-potong nih. Integralnya 3 sampai 4, fungsinya fx dx ditambah 4 sampai tak hingga fungsinya fx dx. Nah, nanti di sini hasil integralnya adalah integral 3 sampai 4 untuk 1/4 dx ditambah 0 gitu ya. Atau kita hanya menghitung integral 3 sampai 4 untuk 1/4. Berarti kita punya 1/4 x, nanti x-nya dari 3 sampai 4 ya, tinggal disubstitusikan. Nanti hasilnya 1/4 gitu ya. Peluangnya adalah 1/4. Nah, berikutnya untuk fungsi kumulatif gitu ya. Fungsi kumulatif seperti yang kemarin juga, fungsi kumulatif distribusi kita tuliskan sebagai f besar x. 0 untuk x yang kurang dari A, di antara A sampai B itu nanti kita punya x min A, B min A gitu ya. Ini teman-teman bisa, kalau konsisten dengan yang tadi sih, kita bisa pakainya x min alpha per beta min alpha begitu. Dan nanti yang terakhir untuk x yang lebih dari B itu sama dengan 1. Nah, kasus khusus jika alfanya 0 dan betanya 1, maka distribusinya disebut distribusi seragam baku atau standard uniform distribution yang dilambangkan dengan U gitu ya, 0,1, atau kalau mau konsisten tadi ya kita bisa tuliskan dia sebagai X, UK gitu ya, uniform continue 0,1. Nah, kemudian masuk di jenis yang kedua yaitu distribusi normal. Distribusi normal ini adalah distribusi yang paling penting ya di antara distribusi yang lainnya. Sebetulnya penting semua, tapi ini yang biasanya buat patokan-patokan gitu. Nah, kurva dari distribusi normal ini punya bentuk setangkup seperti lonceng. Jadi dia simetris. Ya. Ini sumbu simetrisnya adalah raratanya. Dan nama lainnya adalah distribusi Gauss. Jadi distribusi normal ini ditemukan oleh si Gauss gitu ya, Gaussian distribution.
Nah, kurva distribusi normal disebut juga kurva normal atau kurva topi orang Meksiko, Mexican hat yang dibalik gitu ya, seperti topi gitu. Nah, ini juga bisa menggambarkan sebagai kurva normalnya seperti lonceng atau seperti sombrero gitu ya, sombrero orang Meksiko gitu. Atau bisa jadi teman-teman bayangkan lonceng sekolah gitu ya, bentuknya seperti itu. Simetris mereka. Nah, kemudian untuk distribusi normal sendiri kita bisa tulisnya N gitu ya, normal alfa, beta kuadrat. Atau kita bisa tulis variabel random continue yang berdistribusi normal dengan parameter alfa dan beta kuadrat. Nah, definisi yang kedua, suatu variabel random continue dikatakan mempunyai distribusi normal atau distribusi Gaussian dengan parameter alfa dan beta kuadrat jika fungsi densitasnya berbentuk ini, teman-teman. Luar biasa ya fungsinya. Nanti teman-teman bisa hitung sendiri gitu ya, dan alfa betanya itu bilangan real. Nah, kemudian kalau alfanya adalah 0, betanya adalah 1, maka dia akan jadi distribusi normal baku atau distribusi Z kita sebutnya. Nah, teman-teman bisa hafalkan ini atau mau dicoba di sini ya enggak apa-apa. Nanti berikutnya ini bagaimana, Bu? Ya, ini tinggal buat alfanya diganti dengan 0, betanya dengan 1. Nah, nanti akan dapat fungsi fx yang ada di sini. Silahkan teman-teman gitu ya. Nah, kemudian untuk teorema 2.1, luas daerah di bawah kurva normal, baik normal maupun normal baku, dan di atas sumbu X adalah satu satuan. Nanti akan saya tunjukkan di dalam kurvanya. Kemudian teorema 2.2, jika variabel random X punya distribusi normal dengan parameter alfa dan beta kuadrat, maka rata-ratanya adalah alfa, variansinya adalah beta kuadrat. Nah, sedangkan untuk distribusi normal baku, berarti kita bisa sebutnya kalau dia distribusi normal baku, maka distribusi yang punya rata-rata 0 dengan variansi 1. Teorema 2.3, kurva normal dengan parameter mu dan sigma kuadrat, dia punya sifat-sifat yang pertama asimptotik terhadap sumbu mendatar. Asimptotik ya, asimptot. Jadi dia sumbu X-nya ini adalah sumbu asimptot gitu ya. Jadi tidak akan pernah berpotongan dengan sumbu X. Nah, kemudian yang kedua, simetrik terhadap garis X sama dengan mu, atau dia sumbu simetrinya adalah di rata-ratanya, rata-rata dari datanya itu. Yang ketiga, punya titik maksimal yang maksimum yang berkoordinat mu, 1 per sigma kali akar 2pi. Ini titik maksimum, titik puncaknya gitu ya. Dan yang keempat, punya dua titik belok yang berjarak sigma dari sumbu simetri. Nanti ini berarti, nah kalau misalkan kurvanya adalah yang kurva pertama, jadi fokus ke sini ya teman-teman. Kalau dia distribusi normal, kurvanya berdistribusi normal, maka sumbu simetrinya di sini adalah mu rata-rata. Kemudian untuk titik baliknya itu tadi adalah rata-rata mu, 1 per apa tadi? Lupa saya. Nah, kemudian untuk titik belok ya, titik belok dan titik balik gitu ya. Jadi kalau titik balik dia habis nilai maksimum, kemudian nilai habis naik kemudian turun, atau habis turun kemudian naik. Tapi kalau titik belok dia habis naik kemudian naik, habis turun kemudian turun. Nah, ini titik belok ada di sini dan di sini. Titik baliknya ada di sini. Nah, jarak antara titik balik itu sepanjang sigma tadi. Gitu. Kok sigma? Ya, sigma. Teorema 2.4, jika variabel random continue X berdistribusi normal dengan parameter mu dan sigma kuadrat, maka variabel random Z sama dengan X dikurangi rata-ratanya dibagi dengan sigma gitu, berdistribusi normal baku. Ini artinya dia untuk transformasi begitu ya. Nah, kembali ke gambar yang di sini. Distribusi normal dengan parameter mu dan sigma. Ini kalau yang pertama misalkan ini kurva normalnya yang pertama. Yang kedua ini kurva yang
lain gitu ya. Nah, kalau kondisinya rata-rata yang pertama, kurva yang pertama dengan rata-rata kurva kedua itu sama, maka simetriknya ada di satu sumbu yang sama gitu ya. Nah, kalau nanti sigmanya lebih dari sigma yang kedua, sigma pertama lebih dari sigma yang kedua, maka yang semakin kecil itu akan semakin runcing. Semakin kecil semakin runcing. Nah, kalau misalkan dia sigmanya sama, berarti keruncingannya tadi sama gitu ya, dan rata-ratanya itu lebih dari rata-rata yang lainnya gitu, berarti dia akan lebih di sebelah kanannya. Rata-rata yang lebih dari ini misalkan lah ya, mu1 kurang dari mu2, berarti kan mu2 lebih dari mu1 gitu kan ya, berarti mu2 nanti kurva yang kedua akan berada di sebelah kanannya. Begitu juga dengan kebalikannya, kalau nanti mu2 ini kurang dari mu1, berarti kurva yang kedua akan berada di sebelah kirinya. Nah, untuk yang kondisi ketiga, ini kalau dia sudah rata-ratanya lebih dari, kita lihat patokannya kurva pertama lah ya gitu ya, kurva pertama sebagai patokan, kurva keduanya sudah lebih dari, berarti dia ada di sebelah kanannya. Kemudian untuk sigmanya dia ada lebih dari yang pertama, berarti dia lebih landai. Jadi kalau untuk sigma dia semakin besar maka semakin landai, semakin kecil semakin runcing. Tapi kalau untuk posisi mu-nya, dia ada di posisi sebelah kanan atau sebelah kirinya, gitu. Nah, kemudian distribusi normal biasa, kita buat peluangnya adalah dari A sampai B, gitu ya, dengan integral dari A sampai B untuk fungsi fx dx berapa. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan juga teorema luasan daerah di bawah kurva itu adalah nilainya 1 kan gitu ya. Nah, distribusi normal biasa, kita bisa gunakan tabel luas di bawah normal baku. Ya, tapi kalau teman-teman menghitung dengan cara fx yang ruwet tadi juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau lihat dengan tabel silahkan. Ya. Nah, distribusi normal itu kalau dia belum distribusi normal maka ada jadi silakan dipelajari sendiri gitu ya. Kemudian tabel kumulatifnya. Nah, kita akan lihat perbedaannya gitu ya. Tadi tabel yang pertama adalah tabel dari 0 sampai Z. Berarti size-nya semua daerah yang dimaksud di sebelah kiri sampai ke nilai Z-nya. Ini perbedaan yang paling mencolok di antara dua tabel. Tapi nanti tabel mana yang bisa digunakan? Dua-duanya bisa digunakan. Nah, kemudian yang membedakan lagi, misalkan tabelnya tidak ada gambarnya, bagaimana caranya kita bisa membedakan? Lihat di bagian nilai Z-nya. Kalau nilai Z-nya disajikan dalam tabel itu adalah positif semua, berarti dia adalah tabel yang jenisnya dari 0 sampai Z. Jadi teman-teman bayangkan dari sumbu simetri sampai nilai Z-nya, tapi yang sebelah kanan semua. Sedangkan kalau ada yang dari nilai negatif sampai ke positifnya, berarti dia adalah tabel distribusi kumulatifnya. Nah, gunanya buat apa? Gunanya kita tinggal buat cari nilainya aja gitu ya. Jadi masuk ke yang pertama, carilah luas di bawah kurva normal baku yang dibatasi oleh Z-nya dari 0 sampai Z-nya dari 1,24. Nah, kalau sudah di sini 0 berarti kita sudah disajikan dengan kurva distribusi normal baku gitu ya. Z-nya dari 0, semoga lurus ini ya, sampai dengan 1,24, berarti sekitar di tengah-tengah sinilah ya. Ini 1,24 ada di sini. Nah, carilah luas di bawah kurva di sini, berarti teman-teman bisa pakai integral
variabel gitu ya, 0 sampai 1,24 dan seterusnya. Tapi kali ini kita akan bahas cara yang gampang aja dengan tabel. Nah, saya akan bahas dengan cara yang pertama, yaitu dengan tabel 0 sampai dengan Z. Nah, kalau dari tabel 0 sampai dengan Z, berarti kita punya peluang gitu ya, dari 0 sampai dengan Z, karena variabelnya sudah Z gitu ya. Di sini sampai 1,24. Di sini nggak masalah sih, dia kurang dari atau sama dengan gitu ya. Nah, berarti kalau kita pakai cara yang pertama dengan tabel 1, kita akan lihat di sini 1,24. Nah, kita akan lihat di bagian sini 1,24. Berarti kan kita bayangannya di sini 0, Z-nya 1,24. Gampang gitu ya. Berarti cara bacanya tabel adalah 1,24. Berarti kita akan lihat 1,2 di sini. 1,2. 4 itu adalah per 100 kan gitu toh. Berarti kita akan tarik dia 1,24 set sampai di bawahnya 0,04. Di sini teman-teman. Berarti nilainya 0,3925. Kalau kita lihat ke atas ini 0,04 ditarik turun, 1,2 ditarik ke kanan. 0,3925. Kita kembali ke sini. 0,392 Dah selesai. Ini untuk nilai pakai cara yang pertama. Kalau saya hanya punya tabel yang kedua, berarti kita pakai cara yang kedua, tabel kumulatif gitu ya. Nah, tabel kumulatif ya berarti kita sama gitu ya. 0 sampai Z 1,24. Nah, dimana kalau tabel kumulatif itu kan dari sebelah kiri sampai full ke kanan sampai nilai Z-nya. Padahal yang kita butuhkan adalah setengahnya sampai nilai Z gitu ya. Padahal kita tahu di bawah kurva sampai dengan sumbu X ini luas daerahnya adalah 1. Dan ini kurva yang simetris di Z sama dengan 0. Berarti setengahnya ke sini luasnya adalah setengahnya dari 1, yaitu 0,5. Oh, berarti nanti ketika kita mencari nilai dengan tabel yang kedua, maka kita akan peroleh nilainya berapa, karena dari kiri sampai full Z gitu ya, dikurangi dengan 0,5. Setengahnya yang bagian sini itu nggak kepake. Nah, berarti kita akan cari nilainya 1,24 di tabel yang kedua. 0,04 ini ada di 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kolom yang kelima, berarti kita cari 1,2, 1, 2, 3, 4, 5 di sini. 0,8925. 0,8925 dikurangi 0,5 berarti 0,3925. Nah, teman-teman bisa bandingkan baik mau pakai tabel yang pertama atau tabel yang kedua, semua caranya sama. Asalkan itu tadi, yang perlu kita perhatikan adalah tabel kumulatif, berarti dia asumsinya daerah yang dimaksud adalah dari kiri, paling kiri ke nilai Z-nya. Sedangkan cara yang pertama, dari tengah-tengah sampai ke nilai Z-nya. Jadi kalau misalkan nilai tengah-tengah sampai ke kirinya bagaimana? Nih, kita lihat contoh yang berikutnya. Contoh yang berikutnya juga sama. Nilai Z dari 0 sampai ke 0,76. Ya, sekitar sini gitu ya. Min 0,76. Nah, kalau kita lihat di bagian sini, sebetulnya paling gampang kita pakai tabel yang pertama gitu ya. Tapi nanti kita tetap bahas dengan dua cara. Tabel 0 sampai dengan Z. Nah, karena ini simetrik gitu ya, simetrik berarti saya akan mencari nilai 0,76 itu akan sama dengan ketika saya cari yang di 0,76 positif. Itu kan ya. Berarti kalau dengan tabel yang pertama, saya akan gunakan atau saya akan cari nilai di positif 0,76. 0,76 berarti kita akan masuk ke 0,76, 0,7 digeret ke kanan sampai di bawah 0,06. Ini ya, 0,2764.
2764. Oh, ini dari min 0,76 0,2764 ya, semoga saya nggak salah. Itu kalau cara yang pertama. Cara yang kedua, nah ini beda lagi dengan tabel kumulatif. Kumulatif berarti kita punya kan dari kiri sampai ke sini ya, dari kiri sampai ke batas setnya. Kalau kita nanti mau pakai tabel yang itu tabel kumulatifnya akan dari sampai kiri sampai ke 0,76 kalau kita mau cari nilai dari tabel kumulatif yang bagian sini. Nah, padahal yang mau kita cari itu yang di sini nih, teman-teman. Nah, berarti nanti ketika mencari yang dengan tabel kedua 76 set sampai 0, maka kita akan dapat nilainya setengah ini gitu ya, setengah 0,5 dikurangi dengan nilai yang akan kita peroleh dari tabel 0,76, negatif 0,76. Nah, kalau yang pakai tabel satunya positif negatifnya pengaruh gitu ya. Tidak boleh salah, 0,76. Ya, di sini. 0,7 negatif ditarik sampai di bawahnya 0,6 di sini. 2236. 2236. Nah, berarti ini hasilnya adalah 4 6 7 2. Ya, gini ya. Sama ya, teman-teman ya hasilnya. Nah, begitu. Kalau kita carinya dari setengah sampai yang di sini berarti setengah kurangi. Nah, teman-teman juga bisa lakukan lagi gitu ya. Ini mungkin contoh yang terakhir ya, yang dibatasi oleh negatif 0,76 sampai 1,24. Nah, ini kalau campur gimana gitu ya. Kalau campur berarti kita cari di sini gitu ya. Nah, pakai cara yang pertama, tabel 0 sampai dengan Z. Maka kita tinggal punya daerah 1 ditambah daerah yang kedua gitu kan ya. Berarti kita punya peluang dari negatif 0,76 sampai 1,24. Berarti luas daerah yang pertama ditambah luas daerah yang kedua. Luas daerah pertama kita pakai hasil yang pertama ini tadi 3925. Ini yang pertama ditambah luas daerah yang kedua, berarti kita bisa pakai nilai yang soal B gitu ya, 0,2764 ya. Nah, nanti tinggal dijumlah nih teman-teman, hasilnya berapa nih, 9 8 bener ya, mulai pusing, 16 6 ya, 0,66. Kalau pakai cara yang kedua, nah berarti dengan tabel kumulatif gitu ya, karena dia ngitungnya dari yang sebelah kiri gitu, berarti kan nanti kita punya yang hitung sampai sini dulu gitu ya. Jadi dari kiri sampai yang kanan dulu, ini luas daerah yang pertama, baru nanti sisanya akan kita kurangi dari yang sini. Paham ya teman-teman ya? Ini jadi luas daerah yang kedua, berarti justru kita punya negatif 0,76 sampai Z 1,24. Maka kita akan punya luas daerah yang pertama. Daerah yang pertama berarti 8925 dikurangi dengan luas daerah yang kedua 2236. Ya, berarti di sini hasilnya berapa nih? 9, kemudian 8, jadi 8, 6, 6. Ya, sama hasilnya teman-teman, begitu. Nah, kemudian ada beberapa lagi Z di sebelah kanannya gitu, kanan Z, berarti kalau kanan Z-nya adalah 0,76 di sini. Negatif 0,76 di sebelah kanan, berarti teman-teman akan cari di sini gitu ya.
Terserah nanti teman-teman mau gunakan yang tabel mana. Tabel 1 berarti teman-teman akan dapat di sini 0,5 ditambah yang di sini gitu ya. Tapi kalau nanti pakai tabel yang kedua, tabel kumulatif, berarti teman-teman akan hitung 1 dikurangi luas daerah yang ada di sini. Silahkan teman-teman nanti cari sendiri. Kemudian di sebelah kanan dari 2,21 berarti di sini ya, kecil nih ya, 2,21. Bener ya, kanan. Maka kalau teman-teman mau pakai tabel yang pertama kan setengah ya, berarti setengah dikurangi luas daerah yang di sini. Itu kalau cara pertama. Cara yang kedua berarti teman-teman akan cari 1 dikurangi luas daerah yang ada di sini, di putih semua ini gitu. Kemudian yang dibatasi oleh 0,76 di sini, 0,76 dan 1,24 di sekitar sini. Nah, bagian sini. Nah, teman-teman juga cari tabel pertama. Kalau mau pakai tabel yang pertama, berarti luas daerah pertama yang dari sini sampai sini gitu ya, dikurangi luas daerah yang kedua sini sampai sini. Tapi kalau nanti mau pakai tabel yang kedua, berarti nanti teman-teman akan hitung luas daerah yang dari sini sampai sini dikurangi dari sini sampai yang di sini. Oke, begitu. Nah, kemudian masuk ke contoh yang sudah ada bukti konkretnya gitu ya, kontekstual. Rata tinggi badan 2000 siswa kelas 2 SMA adalah 160 cm. Berarti kita punya mu-nya adalah 160 cm. Dengan deviasi baku atau simpangan baku gitu ya, ini adalah 4 cm. Dengan menganggap bahwa data tersebut adalah populasi berdistribusi normal, carilah banyak siswa yang tinggi badannya lebih dari 166. Nah, berarti kalau yang lebih dari 166, berarti kita akan cari dulu peluang X yang lebih dari 166. Nah, karena ini tadi adalah tabel dengan distribusi normal baku gitu ya, berarti nanti kita harus transformasi nilai X ke Z dulu. Nah, nilai X ke Z itu adalah X min mu per sigma gitu ya. Berarti kita akan punya nilai dari 166 itu X-nya adalah 166, rata-ratanya 160, sigmanya 4. Berapa ini? 6/4 ya, 3/2, 0,7. Bener ya? 6/4, 3/2 kan? 1,5. Yalah. Ini akan sama dengan peluang Z yang lebih dari 1,5. Gitu teman-teman. Nah, kita gambar nih 1,5 di sini, 1,5 lebih dari berarti sebelah kanan gitu ya. Nah, berarti luasnya peluangnya yang di sini nih. Berarti kita akan cari dengan misalkan yang gampang tabel 2. Tabel kumulatif, saya pakainya tabel 2 gitu ya. 1,5 kembali ke tabel 2, 1,5 ini 1,50 09332 09332 berarti 1 dikurangi 09332 ya. Berarti ada sekitar 8660 gitu ya. Semoga saya tidak salah. Ya, 0,008. Kemudian ini adalah peluangnya yang lebih dari 1,5 gitu ya, yang lebih tinggi badannya lebih dari 166. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah siswa yang tinggi badannya sekian, berarti banyaknya siswa yang lebih dari 166 cm tinggi badan diperoleh dari 0,0688 ini dikalikan dengan
ada 2000 siswa. Nah, ini akan mendekati 134 orang. Nah, berarti kita akan dapat nilainya 134 orang yang tinggi badannya lebih dari 166 jika rata-ratanya 160 dengan simpangan bakunya 4. Gitu ya. Nah, kemudian untuk yang tinggi badannya antara 150 sampai 165, berarti kan kita punya peluang, cari peluangnya dulu ya. 150 sampai 165. Berarti kita punya X1 dan X2, di mana X ini harus kita transformasikan ke dalam Z1 dan ke dalam Z2. Berarti ini 165 kurangi rata-rata ya tadi 160 dibagi 4. Berapa tuh? Ini adalah 5 ya, 1,2, kemudian di sini 150 kurangi 160 dibagi 4. 10. Bener ya? 2,5 ya. Berarti di sini 2,5, di sini 1,2. Ya, yang luasnya ada di sekitar sini. Nah, berarti nanti teman-teman tinggal cari di sini nilainya P dari 2,5, bener ya, 2,5 Z 1,2. Nah, nanti teman-teman bisa cari peluangnya berapa gitu ya. Kemudian nanti hasil peluangnya dikalikan dengan 2000 siswa, nanti kita akan peroleh kemungkinan orang yang tinggi badannya 150 sampai 165. Nah, kemudian untuk yang contoh ketiga, rata skor tes masuk pegawai suatu perusahaan ialah 357 ya. Rata skor 57 dengan deviasi bakunya adalah 35. Sesuai dengan formasi yang ada, keseluruhan peserta tes akan diambil 10% saja. Nah, sekarang kasusnya beda nih. 10% saja itu adalah asumsinya kita punya luasan di sini sebesar 10%. Berapa skor terendah yang diterima jika distribusinya dianggap normal? Nah, berarti kita akan cari kalau 10% atau dengan kata lain 0,1, luasnya di sini ini 0,1, maka nilai berapa yang ada di sini gitu ya. Berarti nanti kita akan lihat di tabel. Nah, kalau seperti ini sih gampang lihat pakai tabel yang kedua ya. Tabel kumulatif yang kedua. Karena kalau tabel kumulatif kan mulai dari ujung kiri sampai ke sini kan. Padahal satu kurva penuh ini kan 1. Berarti kita akan cari yang luasannya 1 dikurangi 0,1. Atau kita akan cari yang luasannya mendekati 0,9. Nilai alfanya berapa sih gitu ya. Nah, 0,9 berarti kita akan cari tabel 0,9. Tabel yang kedua. 0,9. Ya, itu positif ya. Berarti kita akan cari di bagian bawah 0,9 yang mendekati adalah ini nih. Di antara 0,8997 dan 0,9015 gitu ya. Tapi kalau kita mau cari 0,9 maka lebih dekat ke arah yang sini ya. Yang di sini 0,8997. Berarti kita tarik ke sebelah kiri, ini ada di 1,2. Kemudian kalau kita tarik di bagian atas ini 0,08. Berarti saya lupa 1,28. Nah, berarti kita kembali 1,28. Bukan yang ini. Nah, ini. Berarti nilai Z-nya adalah 1,8 gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat skor terendahnya, batasnya yang diterima ada berapa. Berarti kita transformasikan lagi. Transformasi
dari Z X. Pakai rumus yang tadi tuh, Z sama dengan X mu per sigma, di mana Z-nya adalah 1,28, X-nya tetap yang akan kita cari, mu-nya 357 dan sigma-nya 35. Nah, nanti dioperasikan gitu, nanti kita akan dapat nilai X-nya berapa. Nah, itu adalah batas skor terendah yang akan diterima dengan diterimanya adalah 10%-nya saja. Nah, kemudian hubungan distribusi binomial dengan distribusi normal. Jadi kalau distribusi binomial, dia akan jadi distribusi normal kalau n-nya cukup besar atau peluang dari sebuah kejadian itu tidak terlalu dekat dengan 0. Nah, tapi di sini dari distribusi binomial ini kan distribusi yang variabel randomnya variabel random discrete, sedangkan distribusi normal ini adalah distribusi dengan variabel random continue. Nah, pasti akan ada perbedaan antara discrete dan continue. Gitu ya. Nah, ini kita lihat dulu teman-teman. Teorema jika X adalah distribusi binomial dengan rata mu-nya adalah n kalikan theta dan variansinya adalah ini, maka dengan mengambil limit dari distribusi Z-nya adalah di sini. Ini adalah kalau n-nya mendekati tak hingga, maka Z adalah distribusi normal baku. Jadi kalau nanti kita akan konversi dari variabel random discrete ke variabel random variabel random continue, kita akan menambah dan mengurangkan batas yang akan kita cari itu dengan 0,5. Itu penyesuaian gitu ya. Nah, contoh ini misalkan seseorang mengikuti ujian yang soalnya berbentuk pilihan ganda dengan 4 alternatif jawaban. Berarti kan 4 alternatif jawaban ini bisa benar dan salah ya, ada 2 peluang. Dan seseorang tersebut hanya akan menebak saja, banyaknya soal ada 80 buah, berapa peluang seseorang tersebut menjawab benar 25 sampai 30 soal. Berarti kita akan cari peluang dari 25 sampai dengan 30 gitu ya, karena dia dari distribusi binomial akan dibawa ke distribusi normal, maka nanti kita akan cari peluangnya dikurangi 0,5 dulu, berarti jadi 24,5 dan ini sampai dengan 30,5. Nah, nanti transformasinya juga bukan lagi ini, pakainya yang di sini Z sama dengan X min N theta. Maaf ya, saya tidak pernah ngafalin nih. X min N theta per N theta 1 min theta. Ini di dalam akar. Nah, pakainya yang ini teman-teman. Jadi nanti kita akan transformasikan nilai X1 ke Z1, nilai X2-nya ke Z2. Dengan masing-masing transformasinya diubah ke dalam rumus yang ada di sini. Nah, kemudian nanti setelah dapat, ya seperti yang cara-cara sebelumnya itu tadi, nanti kita akan dapat peluangnya berapa sampai Z sampai berapa. Nanti teman-teman bisa bantuan gambar dengan distribusi normalnya, di mana pakai tabel 1 atau tabel 2 gitu ya. Kemudian nanti hasil akhirnya akan dikalikan dengan 80 soal. Nah, nanti akan ketemu rata-ratanya atau peluang seseorang tersebut dapat jawab berapa. Ini hanya ditanyakan berapa peluang seseorang tersebut dapat menjawab. Jadi tidak perlu dikalikan dengan 80 soal. Hanya peluangnya saja, nilai dari P ini tadi. Gitu teman-teman. Kemudian untuk informasi berikutnya, ini untuk statistika inferensial begitu ya. Di sini ada kurva distribusi normal. Nah, di mana untuk kurva distribusi normal ini kita kan biasanya punya nilai Z 0,01, Z 0,025 dan seterusnya yang di bagian kanan bawah itu, gitu ya. Nah, di situ itu adalah nilai dari Z alpha. Z alpha berarti alfanya ini adalah 0,05-nya ini. Nah, alpha ini adalah luasnya gitu ya. Luas daerah kritis. Alfa ini cuman alfanya toh ya. Alfa ini adalah luas daerah kritis. Sedangkan yang nilai-nilai di sini ini
Ini adalah nilai kritisnya. Nilai kritis. Nah, kemudian kalau misalkan kita gambar 0,05, berarti kan luas daerah yang luasnya itu hanya 0,05 di mana gitu ya. Di situ nilai kritisnya adalah 1,64. Berarti nanti kita akan gambar 1,64 ya, sekitar di sinilah ya. 1,64. Arsirannya ke sini, berarti inilah yang disebut atau inilah yang luasnya 0,5 atau inilah yang disebut sebagai luas alfa gitu. Nah, kemudian di bagian nilai x-nya ini nanti, aduh maaf gambarnya nggak lurus, di sumbu x ini, x yang ada di bawah luasan alfa ini nanti yang akan disebut sebagai daerah kritis. Jadi nanti daerah kritis kalau di statistika inferensial itu akan masuk ke dalam daerah penolakan H0 karena akan digunakan dia untuk uji hipotesis gitu ya. Nah, ini daerah untuk daerah kritis, daerah penolakan H0, kemudian ini titik di sini 1,64 itu adalah nilai kritisnya, sedangkan luas daerah yang diarsir ini adalah luas alfanya. Nah, kemudian ketika teman-teman punya di bagian sini juga sama, negatif 1,64, di sini akan ada alfa, begitu ya, luasnya adalah alfa, maka luas daerah yang putih ini adalah 1 dikurangi 2 alfa, karena sudah dikurangi sebelah alfa kanan dan alfa kiri. Nah, kemudian untuk distribusi normal karena dia simetris gitu ya, maka untuk nilai Z1 min alfa dengan min Z alfa ini adalah sama. Jadi kalau misalkan di sini adalah Z-nya 0,05 dengan di sini Z-nya adalah alfanya adalah 0,95, maka hasilnya adalah sama, begitu ya teman-teman ya. Nah, sebetulnya kebalik ya, 0,05 ada di sebelah kiri, yang 0,95 ada di kanan. Nah, kemudian untuk distribusi C kuadrat ini kayak X, tapi kalau kita sebutnya sebagai X cantik gitu ya, C kuadrat, X cantik. Kalau teman-teman mau tulis manual, tulisnya begini. Yang satunya melengkung, pertama melengkung, yang satunya lurus tegak gini, ini sudah kita gambarkan sebagai X cantik gitu ya. C kuadrat dengan derajat kebebasan atau degree of freedom, ada buku juga yang nyebutnya dengan DV gitu ya, degree of freedom atau V gitu, di sini V. Ini dia punya distribusi dengan derajat kebebasan V gitu. Nah, suatu variabel random X dikatakan punya distribusi kuadrat berderajat kebebasan V. Fungsi densitasnya adalah bentuknya seperti ini teman-teman, lebih ruwet lagi daripada fungsi distribusi normal gitu ya, karena di situ ada fungsi gamma. Nah, teman-teman silahkan cari sendiri gitu ya. Ini adalah fungsi gamma, di mana fungsi gamma ada di buah K itu adalah integral dari 0 sampai T hingga X pangkat N-1 dikalikan pangkat min K dari dx. Nah, kemudian untuk teorema 3, jika variabel random continue X, distribusi C kuadratnya dengan derajat kebebasan V, kita punya rata-rata dan variansinya sebagai berikut ini teman-teman. Nah, untuk grafik fungsi C kuadrat, ini tidak simetris, tapi kemiringannya positif ya, lebih condong ke kemiringan yang positif. Nah, grafik C kuadrat ini bisa kita cari yang seperti distribusi normal. Kalau tadi distribusi normal kan 1 min alfa akan sama dengan min yang alfa gitu ya. Nah, kalau di C kuadrat tidak bisa karena pertama grafiknya tidak simetris. Itu sudah pasti alasan kenapa dia tidak bisa sama dengan di bagian sini. Nah, kemudian untuk mencari nilainya kita tetap pakai tabel gitu. Hanya ada satu biasanya saya temukannya, sebaran C kuadratnya di sini. Jadi dari paling kiri sampai nilai C kuadratnya berapa. Nah, misalkan kita punya alfanya 5% dengan derajat bebasannya adalah 5. Berarti kita akan mencari nilai dari V-nya 5, jadi turun sampai ke 5, derajat kebebasannya 5% itu adalah 0,05. Berarti kita akan cari 0,05 di sini. Nih, nilainya 1,1 gitu ya. Tapi kalau nanti kita akan mencari
di tabel yang 0,95, alfanya 0,95 dengan derajat kebebasannya 5, maka di hasilnya 11,1 ya. 1,1 dan 11,1 nggak sama gitu ya, mau diapa-apakan juga susah ini kan ya. Nah, ini sebagai bukti saja bahwa dia termasuk yang tidak bisa sama dengan untuk satu min alfa dan min alfanya. Kemudian masuk ke jenis yang keempat, distribusi student T atau disebutnya sebagai distribusi T. Ini diperkenalkan oleh W.S. Gosset gitu ya, pakai nama samarannya student ya, makanya dia ada distribusi student T. Nah, distribusi ini hampir sama dengan distribusi normal gitu ya, cuman kurva distribusi T ini dia akan simetrik terhadap sumbu X sama dengan 0. Kalau teman-teman tadi ingat, kalau distribusi normal dia sumbu simetrinya terhadap reratanya, tapi kalau atau Z sama dengan 0 gitu ya, karena dia punya distribusi normal baku. Kalau distribusi student T ini simetrik terhadap X sama dengan 0. Nah, kemudian untuk cara penulisannya, di sini ada T dalam kurung V. V-nya juga sama, derajat kebebasan atau DV, tadi boleh teman-teman tuliskan seperti apa begitu. Definisinya adalah suatu variabel random continue dikatakan punya distribusi student T dengan derajat kebebasan V jika fungsi densitasnya berbentuk seperti ini. Ketemu lagi dengan fungsi gamma gitu ya. Dan teorema 4, ini jika variabel random continue X berdistribusi T atau student T, maka untuk rata-rata dan variansinya ada seperti ini. Nah, kemudian untuk yang menarik lagi di distribusi T atau student T, ini sama seperti kurva normal, berarti dia simetrik ya. Jadi ketika nanti kita akan mencari nilai distribusi T untuk satu min alfa, ini akan sama dengan min T alfa. Jadi kalau alfanya di sini gitu ya, ini akan sama dengan alfanya sekian tadi, maka dia akan sama dengan satu min alfanya akan sama dengan min T alfanya. Nah, nilai-nilai T yang bersesuaian dengan derajat kebebasan dan luas ekor kanan ini di sebelah sini. Jika V cukup besar atau derajat kebebasannya lebih dari 30, grafik kurva T mendekati kurva normal baku. Jadi nanti dia akan simetri ke reratannya. Nah, untuk tabelnya juga sama ya, teman-teman. Di sini ada dua macam. Cuman bedanya ini tadi teman-teman perlu cermati, kalau yang di sini adalah kurva dari ekor kanan atau luasan dari ekor kanan, dan yang satunya kumulatifnya. Nanti sama teman-teman, tinggal mencari. Jadi kalau T 0,10 derajat kebebasannya 11, berarti kita cari yang derajat kebebasan 11. Terus alfanya 0,10 gitu ya, 0,10 di sini ya. Ini 1,363. Nah, kalau 0,10 nanti kita bisa cari di versi 0,9. 0,9 derajat kebebasannya 11. Ya, enggak ada ya. Enggak ada. Berarti kalau pakai tabel ini, misalkan nanti disuruh mencari 0,9 gitu, berarti nanti kita bisa cari di ini. Negatifnya ini. Ya, begitu. Kemudian kalau pakai tabel yang kumulatif, dia biasanya sampai ke dari alfanya 0,9 sampai ke 0,5. Derajat kebebasannya 11. Kita cek aja ya. Di situ 0,1 enggak ada, berarti 0,9. Di tabel sini derajat kebebasannya 11 nih. 1,3634 ya, 1,363 sama begitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa pakai tabel yang manapun. Oke, begitu. Kemudian yang kelima, terakhir distribusi F, atau kita bisa sebutnya dengan F dalam kurung V1 V2, atau kita sekarang sebuah distribusi dengan derajat kebebasannya ada dua, yaitu V1 dan V2.
Nah, kemudian untuk suatu variabel random continue dikatakan punya distribusi f dengan derajat kebebasan V1 dan V2 jika fungsi densitasnya berbentuk seperti ini, teman-teman. Luar biasa ya. Kalau teman-teman penasaran, silahkan dicoba. Fungsi gamanya tadi yang ada di distribusi student T tadi. Nah, kemudian jika variabel random continue X berdistribusi f dengan derajat kebebasan V1 dan V2, maka kita punya rataan dan variansinya sebagai berikut, teman-teman. Nah, berikutnya tentang grafik untuk distribusi f di sini tidak simetris, asimetris ya teman-teman, sehingga nanti kita dalam mencari f1 min alfanya tidak akan sama dengan min f alfa. Nah, namun di sini ada teorema 5.2 pada distribusi f dengan derajat kebebasan V1 dan V2 ini akan berlaku bahwa ketika kita mencari f alfa yang mungkin tidak ada di tabel, tidak bisa diketahui secara tabel, kita bisa perolehnya dari 1 per f1 min alfa. Nah, contoh nih teman-teman, misalkan kita, nah ini juga sebagai informasi ya, biasanya untuk tabel-tabel distribusi F itu mereka per tabelnya adalah per nilai alfa yang masing-masing gitu. Biasanya yang dipakai kan 1%, 5%, 10% yang biasanya dipakai. Nah, sehingga untuk tabel-tabel yang ada pun itu biasanya alfanya menyesuaikan. Untuk 1% berarti yang alfanya 0,01, 5% untuk yang alfanya 0,05 dan seterusnya. Nah, kemudian kita langsung masuk ke contoh yang pertama. Di sini F 0,05 dengan V1-nya 3, V2-nya 15. Nah, berarti kita masuk di tabel yang sebelah kanan. Nah, sebelah kanan ini V1-nya adalah masuk yang ini. DF untuk pembilang gitu ya. Semoga saya tidak salah baca. DF untuk pembilang atau N1-nya 3, berarti di kolom yang ketiga di sini. Kemudian V2-nya adalah 15, berarti V2-nya DF untuk penyebut atau N2. Berarti nanti dari 15 ini tarik ke kanan, 3 tarik turun ke bawah. Nah, diperoleh nilainya 3,29. Inilah nilai dari F 0,05, 3,15 atau alfanya 0,05 dengan V1-nya 3 dan V2-nya 15. Nah, kemudian ketika kita mau mencari nilai F 0,95, maka kan biasanya tabel itu jarang menyajikan alfanya 0,95. Sehingga kita bisa cari dari 1 per F 0,05 seperti teorema 5.3 sebelumnya. Nah, berarti kalau kita sudah ketemu nilai F ini, maka kita dapat nilai dari F 0,95 dengan V1-nya 3, V2-nya 15, berarti 1 per 3,29. Nah, kemudian ada kasus berikutnya teman-teman, bukan kasus sih, sebetulnya teman-teman perlu menyelidiki apakah ketika dia alfanya sama 0,01, nilai V1 dan V2 kalau dibalik bagaimana keadaan mereka. Nah, teman-teman bisa tulis di kolom komentar atau bisa didiskusikan dengan teman dalam kelompok. Nah, berikutnya latihan soal teman-teman. Selamat mengerjakan. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat. Terima kasih.